Oke, semoga cerita ini dapat menghimbau para perempuan agar lebih berhati-hati karena pelecehan seksual itu bukan hanya sekedar karena penampilan kita, tapi bagaimana pelaku bisa mengambil kesempatan. Jadi gini ceritanya, 29 November 2019, pukul 18.30 ya sebelum Isya, gue pergi untuk membeli makanan untuk orang tua gue yang lagi sakit. Terus gue ketemu orang ini, pelaku ini di gang yang biasa gue lewatin. Pelaku ini nyamperin gue dan bilang, Neng diikutin jin. Terus gue bilang, oh masa sih pak, kenapa gue ngerespon? Dia ngomongnya sopan banget. Kalau lu ketemu orang ini, ini orang beda banget deh. Orang ngomongnya sopan banget. Gue nggak tahu gue dihipnotis atau emang gue tertarik sama cara ngomongnya, cuman dia sopan banget. Terus, iya Neng diikutin sama jin. Jinnya ada di dada Neng, ada di sini Neng. Dia nunjukin dadanya dia gitu. Oke, gue mencoba dengerin. Dan dia bilang kalau gue disuruh baca ayat kursi gitu. Si bapak-bapak ini bacain surah gitu buat gue. Terus gue gak ngeliat keanehan karena dia bacanya seperti pada umumnya dan seperti orang-orang kayak orang pinter gitu. Terus dia bilang, Neng punya pacar, Neng pernah ngapain aja sama pacar Neng, dia bilang gitu. Neng dulu di sini pernah ngapa-ngapain ya? Neng harus cerita karena si jin ini suka sama masa lalu Neng. Dan di situ gue langsung ngerasa ya gue nggak goblok-goblok amat lah. Gue langsung bilang, maaf mas, ini masa lalu saya nggak punya pacar juga dan nggak separah mungkin apa yang mas pikirkan gitu. Terus dia bilang, enggak Neng, nggak mungkin. Terus karena dia kayaknya emosi gitu sama gue karena gue nggak mau ceritain aibnya, dia ngomong gini, yaudah Neng kita ketemu atau sama orang tua Neng rumahnya daerah sini kan, dia bilang gitu. Terus gue nggak ngasih tau rumah gue di mana dan posisi itu padahal udah deket banget kan. Terus gue bilang, enggak mas, maaf, saya orang tua saya lagi sakit, gue gituin kan. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kita yang ke rumah Neng aja, kita bahas masalah ini gitu, kita bahas apa yang terjadi. Nah gue tahu kenapa dia ngajakin orang tua, karena pertama dia bakal ngungkapin aib-aib kita dan mencoba untuk ngebujuk kita, aib kita di depan orang tua. Gue nggak mau dan ya nggak ada urusan campurnya gitu loh, bukannya gue nggak mau karena ada apa-apa gitu. Terus akhirnya gue tetap tolak setolak-tolaknya dan dia kekeh untuk ngasih tahu gimana caranya biar gue cerita gitu. Terus si bapaknya ini bilang, ya udah kalau Neng nggak mau cerita, saya yang doain Neng aja, saya yang rukyah Neng aja. Si tangan bapak-bapaknya ini mencoba mendeketin ke dada gue. Gue tolak, mas mau ngapain? Maaf Neng, punten Neng, jangan kayak gitu. Saya mau doain Neng aja, katanya. Ngomongnya sopan banget. Saya mau doain Neng aja. Saya mencoba untuk ngusir jinnya. Gue cuma ngeliatin si mas-masnya itu, si pelakunya itu. Terus si mas-masnya ini kayak, punten ya Neng ya, punten nih mah, gak ada maksud apa-apa, punten banget, punten. Nah dia tuh sopan banget tuh di situ. Terus gue langsung, oke dah gitu. Ya udah mas kalau mau doa. Nah gue kira dia doanya itu jauh dari daerah dada gue. Dan dia mencoba untuk ngomong, maaf ya Neng, punten ini mah, punten gitu. Akhirnya dia mencoba ngedeketin dan tangannya dua-duanya itu ngeremas dada gue. Gue berontak lah dengan langsung kayak, mas mau ngapain sih gitu. Kok Neng gitu sih Neng? Enggak Neng, maaf ini mas, makanya ini saya permisi punten, takut Neng mikirnya aneh-aneh. Dia ngomong gitu, otomatis gue udah mikir aneh-aneh dong. Terus ya udah gue langsung mencoba untuk menghindar dari si pelakunya. Terus senengnya si pelakunya ini minta nomor gue. Ya udah Neng, minta nomor Neng aja, nanti saya kasih surat-suratnya, obat-obatnya, syariatnya di handphone aja, di WA. Akhirnya gue kasih nomor gue dengan nama palsu gue di situ, jadi dia nggak tahu nama asli gue. Akhirnya setelah kita pisah, dia chat gue dan ini chatnya.
Dan di situ pun gue baru merasa yang namanya panik. Gue cemas, gue ketakutan, gue nggak tahu harus cerita ke siapa. Gue nggak mau cerita ke orang tua gue nggak mau cerita ke saudara gue takut. Dan akhirnya gue mencoba untuk mencerita ke adik gue. Adik gue pun menenangkan gue dan mencoba untuk meredakan gue. Gue minta tolong sama cowok gue untuk melacak nomor pelaku, tapi nomor pelaku pun nggak bisa dilacak. Dan WA-nya pun pakai akun bisnis. Dan di situ pun gue bingung sama diri gue sendiri. Kenapa sih tadi gue nggak lari aja? Kenapa sih gue nggak diemin aja? Kenapa gue harus respon omongan mereka? Kenapa gue harus respon omongan dia? Kok gue bisa ngasih nomor gue ke dia? Gue nggak ngerti di situ. Sampai sekarang, kadang kalau gue inget, gue kesel banget, menyesal, kadang dendam sama orangnya. Tapi cuman itu yang bisa gue ambil pelajarannya untuk lebih berhati-hati lagi. Berikut ciri-ciri pelaku. Kulitnya putih, matanya sipit, bicaranya agak cadel, badannya gemuk, kisaran umur 35-an. Dia selalu membawa motor matic warna putih dan memakai helm. Dandanannya rapih seperti orang pekerja. Dan asal kalian tahu, pelaku ini masih berkeliaran di sekitar Bogor dan masih mencari mangsa-mangsa selanjutnya, karena sejauh ini belum ada laporan-laporan kepolisian yang tentang pelecehan seksual bermodus ruqyah atau bermodus agama kayak gini. Ini rusak banget sumpah. Dan gua rasa masih ada peluang untuk kita mencari orangnya, karena belum ada laporan dan dia masih berkeliaran di Bogor gitu.